Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Dan Engkau akan menyerahkan musuh-musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Mari sama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Hey. Mari kita tepuk tangan bersama-sama, bersorak bagi Dia, sebab Dia Tuhan yang dahsyat, sudah bangkit dan menang. Hey, hey, hey. Allah bangkit. Mana suaranya jemaat Tuhan? Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat lagi. Allah dahsyat terus, Allah dahsyat. Hey, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Hey, hey. Shalom saudara semua. Pada hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita masih dalam suasana liburan, atau mungkin kita masih ada di daerah, atau mungkin kita saat ini sedang dalam perjalanan pulang menuju Jakarta, ya, menuju kota kita masing-masing. Tapi saya percaya saudara, dimanapun kita berada, kita harus meluangkan waktu untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kalau zaman dulu kita pergi ke tempat mana kita nggak bisa beribadah, tetapi saat ini kita bisa tetap mengikuti ibadah secara online. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus menyertai perjalanan saudara dari daerah ke Jakarta atau yang masih di daerah. Yesus menyertai saudara juga.
sebelum ibadah dimulai, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya akan berdoa dulu. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak untuk kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami ada tempat ini untuk kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Sekalipun saat ini kami sedang mengalami liburan, menikmati liburan bersama adik Olan, saudara, keluarga di daerah Tuhan. Atau mungkin ada saat ini umat-Mu yang sedang dalam perjalanan pulang. Hamba-Mu berdoa, kiranya penyertaan-Mu sempurna atas mereka Tuhan. Bahkan Engkau tutup punggung saudara Yesus. Bahkan Engkau lindungi Tuhan. Engkau kirimkan malaikat-Mu untuk menyertai dalam perjalanan. Jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari para bahaya. Sehingga umat-Mu bisa sampai ke Jakarta dengan selamat, tidak kurang apapun. Terima kasih Bapak, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau urapi hamba-Mu, Kau taruh perkataan dan bibir hamba-Mu, ambil alih hamba-Mu Tuhan. Juga urapi setiap jemaat yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Dan biarlah ibadah ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus yang siap untuk dengar firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Salam saudara, hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya minggu lalu. Kalau minggu lalu tentang kuasa kematian Yesus yang memulihkan kita. Atau ya sekarang kita akan melanjutkan dengan judul The Resurrection of Jesus from the End Times Perspective. Atau kebangkitan Yesus dalam sudut pandang akhir zaman. Kita tahu saudara, Yesus telah mati dan di hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan ketika Yesus bangkit, maka orang percaya di dalam Kristus juga dibangkitkan. Ya melalui rapture dan juga akhirnya kita akan dibawa bersama Yesus untuk kembali di dalam kerajaan 10 tahun di bumi ini. Mari kita awali dengan ayat Matius 28 ayat 1. Ini sedikit tentang kematian Yesus. Bangkitannya juga ya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Ini kita perhatikan saudara, terjadi gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ini salah satu dari banyak bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, di mana orang tidak ada yang bangkit, ya. Terus ada gempa bumi yang spektakuler, ada malaikat datang menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus dan banyak kejadian-kejadian lainnya. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah dikatakan bahwa dia akan bangkit. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Dan bahkan penjaga-penjaga kubur Yesus pun juga menyaksikan bahwa waktu Yesus dikuburkan, dijaga kuburnya, disegel, dijaga oleh pasukan. Dan ketika Yesus bangkit, ada malaikat datang menggulingkan pintu kuburnya. Penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Terkejut, kaget. Kok ada malaikat, batunya terguling. Yesus nggak ada lagi. Jelas sekali bahwa penjaga jadi saksi. Tapi ketika sampai kepada imam kepala, dia melaporkan kejadian sesungguhnya. Imam-imam dan tua-tua Yahudi memberikan sejumlah uang besar untuk mengatakan bahwa murid Yesus mencuri mayat Yesus saat penjaga tidur. Jelas tidak mungkin, mana bisa batu besar digulingkan ya, kayak seperti ini saudara. Ini ada replikanya, batu besar digulingkan tanpa ketahuan. Sebab di sini banyak tentara yang berjaga-jaga untuk menjaga kubur Yesus. Ditutup begini saudara, dan disegel dan dijaga tentara. Mana bisa tentara tidur waktu saat menjaga. Ketika terguling, sampai ada malaikat duduk di batu itu, terkejut sekali itu prajuritnya. Jadi ini kabar bohong yang disiarkan sampai sekarang banyak orang-orang percaya. Banyak orang-orang percaya bahwa Yesus itu mayatnya dicuri oleh orang, oleh murid-murid sendiri.
Bahkan saudara-saudara kita seberang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri, saudara ya. Jelas sekali. Dan ini akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Perhatikan ayat ke-6, sangat penting saudara. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. He is risen. Ya, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Sama seperti yang telah dikatakannya. Yesus berulang kali mengatakan kepada murid-muridnya, anak manusia akan diserahkan, akan dihukum mati, akan disalibkan, ya, mati, dan di hari ketiga bangkit. Itu jelas 3-4 kali dikatakan kepada murid-muridnya. Jadi jangan sampai ketika dia benar-benar bangkit, muridnya nggak percaya. Yesus bangkit supaya mereka percaya. Oh iya, ini sudah sering kali Yesus mengatakan bahwa Yesus akan disalib, akan mati, dan akan bangkit lagi di hari ketiga. Tetapi nyatanya murid-muridnya juga masih tidak percaya. Sampai Thomas berkata, aku tidak akan percaya kalau Yesus bangkit. Kalau aku belum menunjukkan jariku ke lubang paku di tangannya dan di lubang bekas tusukan di lambungnya. Thomas tidak percaya. Sudah 3 kali lebih Yesus mengatakan aku akan mati, akan bangkit dari ketiga. Saudara, ya ini jelas sekali bahwa Yesus benar-benar bangkit karena dia mengatakannya sendiri. Kita lihat ayatnya saudara. Next one. Next. Matius 27 ayat 50 sampai 53. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, kita sudah bahas minggu lalu mengenai kematiannya. Ya, kita lihat sekali. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, ketika Yesus mati, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus telah meninggal. Kita perhatikan, telah meninggal bangkit ya. Orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kita perhatikan ayat 3. Dan sesudah kebangkitan Yesus, ya, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi orang-orang yang bangkit bersama Yesus, bangkit itu mereka menampakkan dirinya di kota kudus, di Yerusalem. Seperti Yesus. Dia bangkit sebagai yang sulung dan dia bangkit menampakkan diri selama 40 hari. Dan orang-orang yang dibangkitkan juga itu, dia menampakkan diri kepada banyak orang. Kita lihat kisah para rasul 1 ayat 3. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Yesus bangkit dan dia memberikan banyak tanda bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, selama Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada banyak orang selama 40 hari. Demikian pula orang yang bangkit bersama Yesus dari kubur itu juga menampakkan diri di kota kudus, di Yerusalem, dan kepada banyak orang. Ya. Jadi ini adalah namanya kebangkitan atau Yesus sebagai buah sulung. Yang sulung yang pertama. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, pada Allahku dan Allahmu. Jadi ketika Maria Magdalena dia bertemu dengan Yesus di kubur, dia mau menjamah, ya kan, jubah Yesus.
Tapi jangan dulu. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Kemana? Untuk memberikan ke Yerusalem, untuk memberikan semua tuayannya yang dia Tuhan pertama. Buah sulung itu sendiri, saudara. Kita lihat ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 16-20. Jadi saudara, ini Yesus ketika dia bangkit, ya Maria Magdalena bilang, jangan dulu, aku mau di Bapak dulu. Aku kamu menyerahkan semua tuayan-tuayan kebangkitan itu untuk kepada Bapa. Maka di kitab Wahyu nanti akan kita bahas bahwa Yesus sudah naik ke surga, naik ke bertemu Bapa, menyerahkan segala orang yang ditebusnya. Ya, kita lihat lagi ayat berikutnya. 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 20. Ya. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Nah, jelas sekali kalau tidak ada kebangkitan dari orang-orang, maka Yesus juga tidak dibangkitkan. Apakah ada kebangkitan orang? Ada. Di perjanjian lama waktu itu ada Nabi Yeskiel yang dibawa secara supernatural ke lembah. Di sini ada banyak tulang-tulang kering. Tulang-tulang dari tentara-tentara yang mati, yang berserakan. Dikatakan kepada Yeskiel, Yeskiel apa yang kau lihat? Apa dikatakan Yeskiel? Tulang-tulang mati yang kering Tuhan. Tetapi Yesus berkata, Tuhan berkata, dia bukan tulang-tulang mati, tapi dia adalah manusia masa hidup. Kaget si Yeskiel. Akhirnya secara singkat Tuhan menyuruh Yeskiel untuk bernubuat berkata kepada tulang-tulang kering itu. Dan ketika bangkitlah kau, maka itu tulang-tulang itu bergerak, bunyi suara ketok semua pada mengumpulkan satu-satu sampai ke tubuhnya. Akhirnya menjadi tentara dalam jumlah yang besar. Itu kebangkitan jasmani, walaupun nanti dia akan mati lagi. Ya. Yang kedua, di perjanjian baru, kita lihat juga ada kebangkitan orang. Salah satunya adalah Lazarus yang telah mati, yang 4 hari dikubur, yang sudah berbau, juga Yesus bangkitkan. Yang ada lagi yang perempuan Nain, yang di Nain juga anaknya dibangkitkan. Jadi banyak orang-orang yang dibangkitkan sebelum Yesus bangkit. Maka dikatakan jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Benar saudara. Kalau Yesus telah mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah ibadah kita. Dan kita masih hidup dalam dosa. Kalau Yesus juga bangkit, ya percuma kita ibadah. Lebih baik kita makan dan minum bersabora, kemana-mana jalan-jalan. Sebab kita mati juga kita binasa. Buat apa kan? Kita baca lagi ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, maka kita semua juga akan binasa. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi saudara, kalau kita itu berharap saja kepada menaruh perhatian kita kepada Kristus hanya untuk urusan di dunia ini, ya, bahkan kita akan hanya hidup di dunia ini saja. Kita percaya kepada Yesus hanya sekedar sampai di dunia ini saja. Kita yang malang, kita orang malang. Padahal kalau kita percaya kepada Yesus, kita berharap bahwa kelak kita akan dibangkitkan kembali dan kita akan dibawa ke surga, ke Millennium Kingdom, ya, kerajaan 1000 tahun. Kemudian kita akan dibawa lagi ke langit baru, bumi baru, yaitu surga. Jadi kalau sekedar kita percaya Yesus untuk berkat, untuk mujizat, kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, sukacita, yang hanya untuk di bumi saja, kita disebut orang-orang malang, saudara. Jadi kita tidak usah terlalu fokus kepada apa yang di dunia ini. Kalau kita fokus pada dunia ini, jadi kita orang malang, maka kita harus fokus bahwa kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus, karena ada janji bahwa kita yang mati atau yang masih hidup dalam Kristus, kita akan diangkat ketika Yesus akan datang kembali untuk jemaatnya. Kita akan diangkat dan dibawa ke surga, dan kita akan ditaruh menjadi imam-imam dan raja-raja
kerajaan 1000 tahun di bumi nanti. Nah, itu janji Tuhan. Setelah itu setelah 1000 tahun kita akan dibawa lagi ke langit baru dan bumi baru, di mana nggak ada duka cita, nggak ada tua, nggak ada sakit penyakit untuk selama-lamanya. Bahkan kita tinggal bersama Tuhan Yesus. Jadi ini harus kita perhatikan, saudara, bahwa hidup di dunia ini nggak lama. Hidup di dunia sangat singkat. Perhatikanlah cara hidup kita. Hiduplah dengan bijaksana. Jauhi dosa. Jangan kembali kepada hidup kita yang lama. Tapi kembalilah kita hidup bersama Yesus sebagai ciptaan yang baru. Maka ketika nanti Yesus datang, kita akan diangkat dan dibawa ke surga, saudara. Jangan sampai kita terlewatkan, ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi jelas sekali Yesus bangkit, itu kebangkitan pertama yang sulung. Baru saja Yesus bangkit, maka semua orang yang bangkit dari kubur juga dibangkitkan. Ya kan, tadi katakan juga dibangkitkan. Jadi Yesus adalah sebagai yang sulung yang dibangkitkan. Ya. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini tadi saya katakan bahwa Yesus sudah mengatakan berkali-kali, berulang kali kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan kepada tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi jelas, kalau Yesus ngomong pasti digenapi. Kalau Yesus ngomong pasti terlaksana. Kalau Yesus gak bangkit, percuma kita percaya kepada Yesus. Karena Yesus tidak bisa dipercaya. Kalau Yesus gak bangkit kan, dia ngomong kok, aku akan diserahkan, akan dibunuh, akan mati, dan bangkit hari ketiga. Kalau gak bangkit gimana? Mana kita bisa mau percaya kan? Jadi benar-benar Yesus adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Dan apapun yang dikatakan pasti digenapi. Maka kalau saudara, kalau Yesus berkata bahwa kita akan dibangkitkan, akan dibawa Tuhan Yesus ke awan-awan berjumpa dengan Yesus dan dibawa ke surga dan akan berada di mana Yesus berada, itu benar-benar akan terjadi. Tetapi ada syaratnya untuk diangkat Tuhan, ada syaratnya untuk dibangkitkan, untuk dibawa ke surga. Ya, kita lihat ayat berikutnya, saudara. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Katakan, Bapa di surga yang membangkitkan Yesus ya dari antara orang mati juga akan menghidupkan kembali tubuh yang fana oleh roh. Jadi jelas sekali ini adalah kebangkitan bagi kita yang hidup dalam Kristus. Kita percaya oleh kuasa kebangkitan Yesus, kita juga akan dibangkitkan. Nah, kita lihat jelas lagi di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 56. Ya, ini secara rinci ya. Kejadiannya gimana terjadi waktu pengangkatan, waktu kebangkitan orang percaya. Kita lihat ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya. Paulus mengatakan pada jemaat Paulus ada rahasia yang dikatakannya. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, kita semua tidak akan mati, tapi kita semua akan diubah ya, dalam sekejap mata. Ya, dalam sekejap mata, kita kedip itu, secepat itu saudara. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Ya. Orang-orang mati akan dibangkitkan. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi tubuh kita yang mati ini, tubuh ya jasmani kita, ya, kita akan diubahkan dalam sekejap mata.
dalam sekedip mata akan menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita akan dibangkitkan. Itu orang yang mati. Tapi yang kita masih hidup dalam Kristus juga akan dirubahkan juga tubuh kita. Seperti gambar ini, ya, kita yang mati dari kubur dibangkitkan. Ya, dibuka, bangkit pakai tubuh kemuliaan. Bersamaan itu kita yang percaya di bumi masih hidup juga akan diangkat dengan tubuh kemuliaan juga, saudara. Janji Tuhan. Jadi kalau janji Tuhan berjanji pasti akan digenapi, dilakukan. Ya. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi ketika kita menjadi tubuh kemuliaan, kita dibangkitkan, dan kita tidak akan mengalami kematian lagi, maka maut itu kalah. Maka dikatakan, hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Dan sengat maut adalah dosa. Kita sudah nggak pakai tubuh dosa lagi, kita tidak berdosa lagi, dan kita menang atas dunia ini, dan kita akan diangkat dengan tubuh kemuliaan. Dan maut atau kematian tidak akan menguasai kita lagi. Tapi bagaimana dengan yang tidak percaya, yang tidak di dalam Kristus? Dia akan tetap dikubur, tidak bangkit, sampai nanti masa penghakiman, yang jahat-jahat, yang menolak Yesus, yang tidak percaya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang sangat dekat, tidak percaya akan rapture, tidak percaya kepada Yesus, yang hidup masih kompromi dengan dunia, hidup dalam dosa, mereka yang mati tetap mati di dalam kubur. Ya, tidak akan diangkat. Ya, jadi nanti kalau diangkat, dibangkitkan pada akhir dunia ini, dia akan dihakimi dan akan dilemparkan ke jurang maut di dalam api neraka untuk selama-lamanya. Bagaimana juga kalau yang tidak dalam Kristus, orang yang jahat yang menolak Yesus, hidup dalam dosa, kompromi, toleransi, tuan sama kuku, tidak cinta Yesus, dia nggak diangkat, dia tetap di bumi. Yang lain yang dalam Kristus diangkat sama-sama, atau sebelahnya tertinggal. Orang yang tidak mengasihi Yesus, ibadah nggak sungguh-sungguh, dia akan masuk ke dalam suatu masa disebut masa kesesakan besar atau masa tribulasi, tribulasi di dunia ini. Untuk apa? Untuk menerima hukuman aniaya. Ya, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Kita sudah bahas yang tahun lalu. Begitu mengerikan, saudara. Jadi kita akan mengalami masa tribulasi jika kita saat ini masih kompromi dengan dosa, toleransi, ibadah nggak sungguh-sungguh, ibadah nggak serius, masih suka melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, dan kita akan tidak diangkat, tapi akan mengalami berbagai aniaya, tribulasi, saudara. Jadi saya anjurkan, saya sarankan saudara harus benar-benar mulai merubah diri kita untuk hidup seperti Kristus. Nah, jadi Yesus bangkit sebagai buah sulung, ya, dan ada buah kebangkitan yang kedua, ya. Buah kebangkitan dari Yesus yang kedua nih, ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, tinggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Di sini Yesus akan turun lagi ke dunia untuk mengangkat kita orang-orang kudus, orang-orang yang suci, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang benar hidupnya, itu akan diangkat sebagai buah kebangkitan yang kedua. Dan itu akan dipersembahkan kepada Bapa di surga nanti, saudara, ya. Kita lihat gimana kejadiannya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Yesus akan lebih dahulu bangkit. Katakan, Yesus akan datang sendiri. Wah, ini benar-benar terhormat kita yang mati dalam Kristus, yang hidup dalam Kristus. Kita akan dijemput langsung oleh Yesus sendiri. Ya, di awan-awan, yang mati dibangkitkan dulu, dibawa ke awan-awan menyongsong Yesus, dan kita yang di dunia yang masih hidup, itu yang di dalam Kristus juga akan diangkat bersama-sama dengan yang mati tadi,
untuk berjumpa dengan Yesus, dibawa oleh Yesus. Saya katakan, the dead in Christ will rise. Ya, yang mati di dalam Kristus. Hanya yang mati di dalam Kristus. Setelah itu kita yang hidup, ya, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka yang tadi mati dalam Kristus. Dalam awan menyongsong Tuhan, di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jelas saudara ya. Jadi jangan sampai kita lewatkan rapture ini. Maka waktu yang singkat ini, kita hidup yang benar. Benahi hidup kita. Benahi ibadah kita. Benahi kelakuan kita. Omongan kita. Benahi semuanya tuh. Supaya sampai berkenan kepada Tuhan. Soalnya kalau tidak, kita nggak terangkat. Kita rugi. Kita nggak bersama Yesus. Tapi dalam singkat ini kita harus benar-benar serius. Maka diangkat Tuhan, kita akan berada bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Enak nggak bersama Yesus selama di surga? Ya kan? Di dunia sengsara, disiksa, dianiaya. Yang nggak percaya itu sampai dia menderita banget. Berat. Tapi yang kita percaya pada Yesus akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Ini yang tadi saya katakan, 1 Korintus 15 ayat 52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Amin saudara. Ya. Berikutnya Efesus 4 ayat 8 sampai 9. Ya, kita dibalik rahasia kebangkitan Yesus ada sesuatu yang harus kita pelajari, yaitu tentang end time, akhir zaman ini saudara ya. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Jadi tawanan-tawanan itu dibangkitkan. Ya, orang yang mati dibangkitkan. Ia memberikan pemberian pada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Jadi ketika Yesus mati, 3 hari itu dia turun ke dunia yang paling bawah. Ke dunia orang mati. Untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang dahulu zaman Nuh gak mau bertobat. Ya, maka mereka bisa alasan, aku gak kenal Yesus. Sebab tidak ada orang bisa ke surga tanpa melalui Yesus. Lah, aku waktu itu belum ada Yesus kok. Belum ada, waktu itu Nuh gak percaya. Ada nabi-nabi aku gak percaya. Tapi aku gak kenal Yesus. Nah, akhirnya waktu Yesus mati, 3 hari itu dia ke dunia yang paling bawah untuk memberitakan Injil. Yang percaya, dia akan membawa semua tawanan itu kepada Bapa di surga. Ya, Mazmur 68 ayat 19 juga diulang lagi. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Jadi Yesus akan naik ke tempat tinggi ke surga, membawa tawanan-tawanan di mana dulu mereka ada pemberontak, penjahat-penjahat di zaman Nuh itu nggak percaya pada Nuh, maka Yesus sendiri menginjili mereka dan mereka percaya, maka akan dibawa ke surga bersama Yesus. Kita lihat bagaimana ketika mereka bersama Yesus di surga. Wahyu 5 ayat 6 sampai 14. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Ini Yesus Kristus. Ya, seperti telah disembelih, ya, telah dibunuh di kayu salib. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhtanya. Kata itu, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Ya. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Yesus yang telah disembelih, yang telah mati kayu salib,
dia yang layak untuk membuka kitab itu, yang dimeteraikan itu. Berisi apa? Berisi dari kejadian yang telah terjadi, kejadian sekarang, dan kejadian yang pasti akan terjadi. Maka kalau kita baca kitab Wahyu, kita tahu bahwa apa yang akan terjadi itu akan terjadi benar-benar. Ya, masa depan iblis akan masuk ke lautan api, masa depan orang yang menolak Yesus, ya, yang suam-suam kuku, yang toleransi, kompromi, dia juga akan dilemparkan ke lautan api neraka, atau mungkin masuk dulu masa tribulasi, dan dia tetap akan akhirnya dimasukkan ke lautan api. Ya. Tapi yang percaya Yesus setia, dia juga masa depannya akan diangkat ketika Yesus datang. Tanpa melalui masa tribulasi, tapi langsung diangkat dan dibawa ke surga. Jadi kitab Wahyu itu berisi sangat luas sekali tentang apa yang akan terjadi atau masa depan dunia ini. Dan ada orang percaya ada upahnya di surga, yang nggak percaya dihukum. Maka dengan membaca kitab Wahyu kita tahu apa yang kita perbuat. Jangan suam-suam kuku, jangan kehilangan cinta mula-mula, jangan kompromi, jangan toleransi, ya kan? Jadi kita harus setia, ya, seperti jemaat Philadelphia, saudara ya. Kita lihat lagi next ayat yang terakhir. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, jadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi kita yang diangkat Yesus, di rapture, dibawa ke awan, dibawa ke surga. Nanti setelah masa tribulasi selesai, penghukuman bagi orang yang tidak percaya, maka Yesus akan kembali bersama kita yang diangkat itu untuk menduduki bumi selama 1000 tahun. Dan Yesus akan menjadi raja. Jadi Taman Eden yang telah rusak karena dosa Adam akan kembali lagi di bumi nanti. Ya, tapi yang memerintah langsung Yesus. Dan kita yang percaya bisa jadi imam-imam, bisa jadi raja-raja di kerajaan 1000 tahun di bumi ini, masih di bumi. Dan nanti selesai di bumi, nanti iblis dilepaskan untuk menguji lagi, teruji bagi orang yang di dunia itu, dan kita semua akan dialihkan, dipindahkan ke langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, kita lihat, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembahnya. Nah, jelas saudara ya, nanti kita akan dibawa setelah diangkat, kita akan masuk ke Taman Eden yang baru, yaitu kerajaan 1000 tahun masih di bumi. Ya, jadi Taman Eden yang di bumi dipulihkan lagi, yang rusak dipulihkan lagi, kebaikan lagi di bumi juga. Yesus yang memerintah dan kita semua bersama-sama Yesus, ya kan? Dan nanti setelah itu kita akan dibawa ke kerajaan langit baru yang bumi baru, saudara. Dan sekali maka kita harus perhatikan cara hidup kita. Sangat luas kuasa kebangkitan Yesus. Sangat luas, saudara. Sangat banyak sekali kemanfaatannya, gunanya, kuasanya. Maka oleh karena itu, saudara, saya berikan nasihat bahwa Tuhan ini akan datang segera. Ya. Tanggal, tahun, bulan kita tidak tahu. Karena memang katakan tidak ada yang tahu. Tetapi kalau Yesus memberikan tanda-tanda kedatangannya, kita harus waspada, saudara. Ya, misalnya tanda-tanda peperangan, ya, kelaparan, kan, gempa bumi, bencana alam, ya, itu semua tanda-tanda yang terjadi. Kita harus waspada. Kita lihat akhir-akhir ini dunia sudah di dalam perang. Ya, mungkin juga akan terjadi secara cepat ini pasti ada perang dunia ketiga. Kita lihat Israel sudah diserang oleh banyak negara kelilingnya dan semua berperang. Kita lihat, perhatikan dunia, bangsa-bangsa semua sudah mulai berperang. Kita itu tanda-tanda sudah jelas bahwa Yesus akan datang untuk menjemput umatnya. Jangan sampai kita
keras kepala, keras hati. Oh masih lama, masih ribuan tahun, jutaan tahun bisa akan datang lagi. Itu salah saudara. Tanda-tandanya sudah jelas. Seperti apa yang Yesus katakan. Jangan sampai kita seperti 5 gadis bodoh. Dia menyongsong menanti Yesus tapi dia lengah. Tidak banyak dibuli-buli. Akhirnya pelitanya padam. Pelita adalah roh kudus kita padam. Kenapa? Kita oh Yesus masih lama datangnya. Oh Tuhan Yesus datangnya masih ribuan tahun. Akhirnya kita ibadah nggak sungguh-sungguh. Kita suam-suam kuku. Kita masih hidup dalam dosa. Hidup seenaknya. Mau korupsi. Berdusta. Pokoknya banyak dosa kita lakukan. Nanti deh. Kalau sudah mau deket aku akan bertobat. Saudara, sudah terlambat. Jadi mulai sekarang ubahlah hidup kita. Kembali kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita terlambat. Nanti kita akan menyesal dan tidak ada lagi bisa diubahkan posisi kita. Sudah masuk di neraka atau di masa tribulasi, tidak bisa kita diubahkan demikian. Maka saudara jangan sampai kita terlambat. Hari ini kita bertobat. Hari ini kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibadah yang benar, hidup yang benar, berumah tangga yang benar. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Yang kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang telah mati dan bangkit di hari yang ketiga. Ketika Engkau bangkit maka orang-orang mati dalam Kristus juga ikut bangkit. Dan itulah bangkitan pertama Engkau sebagai yang surung Tuhan. Tapi kami masih menantikan, yang hidup menantikan kedatangan yang kedua. Yaitu ketika Engkau berada di awan-awan Tuhan. Yaitu pengangkatan. Kami masih mengharapkan dan terus menanti-nantikan kedatangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau datang di awan-awan, Engkau akan menjemput umat-Mu yang hidup dalam Kristus. Yang hidup takut akan Tuhan. Yang beribadah sungguh-sungguh. Yang sudah menjadi ciptaan yang baru. Dan berbuah lebat bagi Kristus. Oh terima kasih Bapa, ajar kami untuk hidup dalam Kristus Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dosa-dosa umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Dan juga ampuni kami. Kami minta Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Sehingga Engkau kuatkan kami dalam menghadapi banyak pencobaan, banyak ujian. Karena kami tahu, walaupun kami sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, tapi kami masih hidup di dunia yang masih banyak pencobaan-pencobaan, masih banyak ujian-ujian yang harus kami hadapi Tuhan. Jangan sampai umat-Mu hidupnya, imannya menurun, atau imannya gugur, karena pencobaan-pencobaan itu menghimpit imannya Tuhan. Sehingga imannya tidak bisa tumbuh subur. Oh terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Biarlah kami semua ini boleh membenahi hidup kami. Seperti gadis bijaksana yang membenahi pelitanya. Mengisi pelitanya dengan minyak yang baru. Sehingga tetap penyala. Sehingga ketika mempelai datang. Maka 5 gadis bijaksana juga ikut masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Dan kami percaya ketika pelita kami, Roh Kudus kami terus menyala-nyala. Maka ketika Yesus datang, kami akan bersama-sama Yesus di surga untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun berada, baik di daerah, dalam perjalanan, Engkau sertai, Engkau lindungi. Engkau berikan damai, sejahtera, sukacita, dan perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita angkat tangan kita untuk cuma berkat-berkat dari Tuhan. Nah, dimanapun saudara berada, Tuhan senantiasa memberkati saudara. Jikalau saudara benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita angkat tangan kita, katakan amin akan setiap kata-kata iman ini. Dan pasti terjadi di dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaan bisnis yang kau lakukan. Diberkatilah engkau dengan hati yang mau taat dan setia. Sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan kemuliaan. Pulanglah dengan bawa berkat rahmat anugerah dari Bapa di surga. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus melalui salibnya dan kebangkitannya. Penyertaan, pertolongan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus Allah. Menyertai kita semua pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan selamat berhari Minggu.
dan selamat berlibur. Amin.